Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama di channel kami Insan Praja. Kali ini Insan Praja tidak menguak atau membahas tentang goib. Nah, kali ini kita podcast bincang-bincang santai dengan salah satu kru Insan Praja yang sudah pulang menjalankan amalia. Ya, nanti kita akan bincang-bincang dengan salah satu kru Insan Praja. Ini admin salah satu Insan Praja, yaitu Gus Deni. Nah, nanti ini sudah aktif, bisa dihubungi. Kalau di kolom deskripsi itu ada Deni, Mas Deni atau Gus Deni, Ustadz Deni, itu ini orangnya, cakep. Nah, ini baru menjalankan amaliyah menjadi musafir 41 hari. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana ceritanya, nanti kita simak saja. Dan tidak lupa untuk semua penonton dan pemerhati Insan Praja, tidak lupa untuk subscriber, semoga masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang belum punya jodoh atau belum dikasih jodoh semoga mendapatkan jodoh. Amin. Mungkin ada tambahan Pak Ustadz, silakan. Untuk para sahabat-sahabat Insan Praja, ini pesan perlu diingat kalau mengatasnamakan dari channel Insan Praja yang bukan admin atau nomor adminnya jangan sampai dipercaya. Ya, karena banyak kejadian itu mengatasnamakan Insan Praja. Masalah pengobatan itu kita menarik, padahal di sini kita tidak ada tarif sama sekali. Tapi kalau kita diberi sedekah, ya kita menerima apapun itu sedekahnya, insya Allah kami terima. Untuk yang ingin membutuhkan produk Al-Husaini, salah satunya ini ada gelang untuk anak-anak. Nah, gelang untuk anak-anak buat cewek cowok, dan ini untuk wanita ya, untuk wanita. Cewek bisa. Cowok dan boleh, cowok boleh ya. Ini ada jilbab sama sorban. Nah, nanti bisa ingin mendapatkannya bisa japri salah satu admin yang ada di kolom deskripsi. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa jelaskan. Nah, ini acaranya untuk bincang-bincang santai ini akan kita mulai. Alhamdulillah ya, ini Gus sudah pulang. Sudah berapa hari ini di rumah? Sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Ini alhamdulillah ada acara, bisa datang ya, bisa hadir. Dan ini kita membuat kontennya tidak menguak masalah goib, tapi ini sekedar bincang-bincang ya. Mungkin bisa membawa manfaat atau untuk istilahnya biar orang itu mendapat wawasan. Nah, bagaimana menjadi seorang musafir? Mungkin bisa diceritakan Gus dari awal, mungkin silakan. Untuk masalah mungkin makannya atau awal mula dari berangkatnya, ya nanti dijelaskan, silakan. Kita jalan, jadi kan dari kita jalan, kita hidup kan juga begitu kan, kita jalan, jadi menjalani. Jadi apa yang saya dapat itu ya seperti pemahaman untuk hidup. Jadi saya jalan itu hidup kan berjalan. Jadi saya dapat itu dari ilmunya atau pengetahuannya juga untuk itu. Jadi seorang musafir itu jadi suatu pemahaman yang didapat itu sebenarnya itu juga untuk diterapkan yang dalam kehidupan yang ada keseharian. Oh iya. Dia di rumah. Ya mungkin tujuan dari kita melakukan musafir itu mungkin ada Gus ya, mungkin bisa dijelaskan. Tujuannya ya kita hanya ilahi anta maksudi waridho kamalu bisa iya, benar. mendekatkan diri. Jadi tidak ada tujuan lain, maksudnya tujuan lain itu seperti keilmuan atau pengen sakti atau pengen keinginan lah. Jadi nggak ada, hanya kita belajar pasrah saja, belajar sabar, belajar tawakal juga kan. Soalnya seperti apa kebanyakan
apa dai atau apapun itu yang ceramah, misalnya kita mendapatkan ceramah dari agama Islam itu seperti tawakal, seperti sabar itu wujudnya itu seperti apa yang dirasakan itu yang ketemunya di mana suatu ada gitu. Cuma sekedar ngomong aja. Berarti jadi, ini diterapkan gitu guys ya, jadi istilahnya diterapkan ya. ya jadi praktek lah. Jadi Praktek ya, ya. semuanya praktek sudah sabar. jadi Praktek tawakal. dikatakan sabar kan seperti rasa seperti misal minum kopi ini rasanya itu manis ya, manis itu seperti apa kan itu kan juga gitu. seperti itu kita sabar ya, kita ketika dapat masalah atau ujian ya sabar saja lah, itu sabar itu rasanya seperti apa kan gitu. Jadi kan seperti itu kita makanya praktek lah, kita belajar itu saja sih sebenarnya kan, yang suruh sabar, suruh tawakal kan perintah Allah kan juga kan. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya kan gitu kan. Kita diperintahkan sabar, perintahkan tawakal kan gitu. Jadi menjalankan perintahnya Allah itu saja. Jadi nggak ada tujuan lain, tujuan seperti ingin sakti, ingin dianggap orang atau dianggap ini nggak ada. Berarti kita itu belajar untuk menjadi orang yang serendah-rendahnya, sehina-hinanya ya. Gimana menjadi orang yang rendah atau hina itu kita bisa merasakan ya. Begitu berarti tujuannya ya. Berarti tawakal itu ya istilahnya itu kita menjalani apa yang menjadi ketetapan Allah, mungkin begitu ya, kita pasrah gitu. Ya untuk perjalanannya Gus, mungkin itu sampai berapa hari yang dijalankan amaliyahnya itu? Untuk kemarin tuh yang 41 hari. Oh, yang ini 41 hari ya. Itu apakah juga pernah tidak makan sama sekali atau mungkin minumnya makannya itu gimana? Untuk makan ya kita kayak saya itu nggak pernah memikirkan makan, karena perintah Allah itu juga untuk suruh tawakal saja. Jadi saya nggak memikirkan untuk makan bersandar kepada hal-hal yang atau makhluk lain selain Allah gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh bersandar sama siapapun, sebenarnya orang juga boleh bersandar sama. Soalnya dapat nemu buah itu juga nggak boleh dimakan. Oh, berarti kita menjalankan musafir itu salah satunya tidak boleh kalau ada makanan diambil, tidak boleh ya. Tidak boleh. Terusan mungkin mengorek-ngorek juga nggak boleh ya di tempat sampah. Terusan umpama kalau dikasih uang itu gimana kok? Dikasih uang ya kita kan, uang itu perintah dari guru saya itu nggak boleh untuk dibelikan. Jadi kalau misal mendapatkan uang itu ya disedekahkan lagi. Ya. Oh gitu. Kecuali kalau kita dapat makanan kan harus dimakan. Itu dapat buah ya juga boleh. Kalau buah itu kalau nggak ada izin dari orang yang punya itu juga nggak boleh ya. Kan baru cuma dikasih kan, bukan untuk makan. Oh gitu ya. Tapi kalau pas waktu di jalan itu ya melihat buah itu godaannya itu lihat mangga yang ada di pinggir jalan jatuh itu kan sayang, ini kan ketika perutnya lapar itu ya, kalau ingin makan mangga ketika mau saya ambil tapi belum ada izin dari orang yang punya kan, tapi ada orang di situ itu kalau misal saya izin meminta buah ini juga belum tentu dia yang punya, misalkan mengizinkan ya. Tapi dalam aturan jalan saya itu nggak boleh meminta, jadi minta izin seperti apa juga nggak boleh. Nah, jadi ya kalau nggak dikasih, kalau dikasih ya harus diterima. Iya, kalau memang sudah rezeki itu kita terima gitu ya. Iya. Kalau umpama biasanya kan ada musafir itu seorang perokok, nah itu gimana guys? Umpama dikasih rokok, kalau ingin rokok itu gimana? Itu umpama ada rokok tapi kok nggak ada koreknya, boleh diambil nggak itu? Nah gitu. Ya untuk kalau pas rokok itu ya dikasih orang, jadi berarti dikasih ya. Pokoknya nggak boleh nyampah. Berarti sama aja, berarti tadi mengambil atau mengorek juga nggak boleh ya. Iya gitu tadi ya. Terus atas kesabaran ya, jadi misal kita
saya nggak dapat makan ya nggak dapat makan, jadi sabar dulu, pasti Allah ngasih gitu. Ketika saya jalan itu kalau belum dapat makan, belum waktunya makan ya juga nggak lapar kan gitu. Oh gitu. Nggak lapar, yang saya rasakan itu nggak lapar. Ketika saya lapar itu ya langsung di sini itu mesti teringat Allah. Ya kan pikir terus kan. Iya. Nah ini pasti rezeki saya akan datang ketika saya lapar. Tiba-tiba ya ada yang ngasih. Otomatis ya. Iya, waktu saya jalan tuh ya gitu. Jalan nggak lapar. Satu hari pun kalau belum dapat ini, kalau belum nemu belum dikasih orang makan gitu kan, jadi nggak lapar. Jadi kalau sudah kerasa lapar kan Allah Maha Tahu kan. Iya, Allah Maha Tahu, jadi hambanya itu pas posisi seperti apa itu ya nggak pernah ngucap ya, kita nggak ngucap tapi Allah itu tahu yang dirasakan atau yang dirasakan hati. Pokoknya rahasia-rahasia yang disembunyikan itu nggak dikeluarkan dari lisan itu tahu, Allah Maha Tahu ya. Jadi seperti itu. Sampai berapa hari nggak dapat makan itu mungkin ya? Iya. Pernah sampai berapa hari? Yang paling lama mungkin Alhamdulillah 2 hari. 2 hari nggak makan ya? 2 hari. Sampai 2 hari ini nggak makan. Kalau orang mungkin biasa itu sudah nggak tahan ya orang ya. Iya. Nggak fokus kan. Iya. Terus nggak makan jalan berkilo-kilo, berapa sampai 40 kilo atau 1 hari Lebih ya? Lebih. Tapi alhamdulillah kuat. Minum Terus? juga begitu. Minum juga ketika nggak haus juga ya belum ada yang ngasih. Nanti kalau sudah haus baru ada yang ngasih. Umpama itu kalau ada minuman itu di musola atau di keranjang orang atau di masjid itu gimana? Kadang di masjid kan ada silakan ambil lah di Enggak gitu gratis. gratis kan, gimana itu? Boleh ambil kan? Boleh diminum Kita kan kan seperti itu? apa ya? Kita itu cuma belajar mendapatkan rezeki yang Murni dari Allah ya. halal Ya, juga yang barokah. ikhlas. Jadi ikhlas dari keikhlasan seseorang. Kalau orang itu nggak ngasih kan, misal kita ambil saja kan belum tentu ikhlas. Tapi kalau iya. sudah Benar, ada iya. di musola itu saya kira sudah diikhlaskan semua. Ketika kita ngambil wudhu kan juga sudah disediakan. Oh, iya, Jadi benar. sudah ada Iya, iya. keikhlasan dari orang itu. Berarti orang Jadi sudah, iya. misal ada minum di galon atau Iya. disiapkan di musola itu kan sudah ada tulisan minuman gratis. Jadi kan sudah ada keikhlasan dari yang memiliki air itu, Air itu, kan. ya, benar, Jadi kan benar. saya Berarti ini boleh. sudah disedekahkan untuk masjid itu ya, siapapun boleh mengambil kan Nah, gitu. jadi berarti. kan gitu. Jadi minumnya seperti itu. Jadi air Apakah pas berjalan itu kita membawa bekal nggak? Boleh membawa bekal ya? boleh, bekalnya ini saja, tapi Apa itu? perangkat sholat saja. Oh gitu. Berarti membawa tas atau tas Iya, kantong gas. kantong kresek itu cuma pakaian untuk ganti untuk kita sholat gitu aja ya. Iya, gitu. Oh, berarti Kalau enggak bekal makanan ya kalau enggak makanan, bawa. minuman nggak ada ya. Berarti Ya, uang juga khusus enggak kita bawa. itu mendapatkan makanan dan minum dari Allah ya, rezeki dari Iya. orang maksudnya gitu. Ya, kita kan kebanyakan itu kan saya tidak menuju seseorang ya, kebanyakan kan ada perkataan atau kata kalau rezeki itu sudah ditanggung. Iya Jadi, benar. membuktikannya seperti apa caranya, jadi kan seperti itulah dengan cara kita untuk berjalan itu. Jadi nggak Praktek boleh langsung minta kita ya, jalan. nggak boleh minta, nggak boleh ini. Jadi memang sudah ditanggung ya, rezeki itu kalau sudah punya kita itu nggak usah kita cari, itu akan sampai sendiri. Sampai soalnya saya pernah kan, Iya. ini kan kemarin itu waktu saya istirahat itu ngumpet saya di sebuah toko. Nah toko itu memang belum ditempati, saya masuk di situ, tapi depannya itu ada tutup separuh badan gitu. Iya. Tapi saya tidur di sini, sembunyi saya kan, sembunyi. Ya, Kelihatan ya, kan sampai kelihatan. saya tidak ada niatan sembunyi, cuma saya tidur di situ kan, biar nggak terganggu lah. Terganggu, nyaman lah. Ya, nyaman. Saya cuma ingin tidur. Tiba-tiba ada orang datang terus ngasih, "Mas, ini Mas." Dikasih air sama jajan. Jadi habis itu terus ada lagi datang orang lagi ngasih makan, kan belum makan itu. Iya. Kasih makan. Habis orang
makan apa ngasih makan pergi kan saya makan. Waktu makan itu habis makan kan bikin rokok biasanya. Iya. Kan habis makan itu biasanya Kebiasaan di rumah kan ya, makan rokok atau ngopi. Nikmatnya kan itu. Tiba-tiba ada orang datang lagi ngasih rokok saja. Mas ini rokoknya loh. Saya itu Bingung kan, heran. Cuma ngasih rokok, tidak ada korek. Ya, ini yang nyuruh itu siapa? Kalau orang itu saya nggak tahu kan, saya juga nggak kenal sama orang sekitaran situ kan. Jadi kan ya memang itu Allah itu memang maha menggerakkan hati seseorang. Jadi suatu kebaikan, suatu ini yang menggerakkan juga Allah sendiri kan gitu. Iya. Jadi misal ya itu kan rezeki kan datang meskipun saya sembunyi kan orang kan nggak tahu saya sembunyi tapi Allah tahu saya sembunyi di situ berarti kan suatu itu berarti Allah itu nggak bisa dibohongi kan. Kalau kita membohongi Allah itu itu sama saja itu bukan membohongi Allah tapi membohongi diri kita sendiri kan gitu. Jadi membohongi diri kita sendiri Allah itu tidak bisa ditipu. Jadi seperti itu. Iya, ini kan karena banyak musafir itu kan kadang orang kan memakai sandal atau sepatu. Kalau untuk Gus Denny sendiri bagaimana? Apakah boleh memakai alas kaki kan? Tidak boleh. Nggak boleh ya. Jadi berangkat waktu dari berangkat itu kan tidak boleh memakai alas kaki. Jadi kita merasakan seperti apa kan? Seperti orang yang kita merasakan serendah-rendahnya pokoknya. Orang yang hidupnya nggak enak itu seperti apa kan? Jadi kita itu sama kan juga seperti itu kan tiada daya dan upaya kecuali semuanya pertolongan Allah kan itu kan. Iya. Hanya pertolongan Allah. Jadi kan masa sakit jalan itu ya kita mengingat Allah saja. Jadi nggak boleh minta bantuan orang lain ketika kaki sakit apa ini nggak boleh. Nah itu kan dikasih makan, dikasih minum, kadang dikasih roti atau rokok kan. Pernah tidak dikasih baju? Waktu itu pernah itu dia ada orang itu melihat saya itu katanya kasihan bajunya sudah seperti ini itu kan jelek itu kasihan dia ngasih baju saya pakai baju saya pakai kan soalnya dia ngasih ya ketika itulah dia kan mau berniatan baik kan berbuat baik jadi jadi kita harus menerima dari kebaikan kalau enggak saya terima nanti ya kasihan orangnya yang sedekah kan itu nanti biasa saya tolak jadi ya seperti itu dan untuk pengalaman itu buat saya pribadi itu kalau saya ngasih orang nanti kalau ditolak ya nanti kan kasihannya juga ini kan juga ingin berbuat baik ditolak kenapa harus ditolak kan berbuat baik gitu kan ya enggak ini jadi kalau kita dikasih itu kita terima gitu ya harus diterima ya mungkin kalau kan kadang dapat makan satu hari itu pernah ketika datang biasanya kalau belum dapat makan ya belum nanti kan suruh sabar nanti rezekinya datangnya nanti ketika datang bertubi-tubi ya atau satu hari nggak makan ya misal satu hari nggak makan tapi besoknya itu ketika datang itu wah bertubi-tubi kan itu dari buah dari kesabaran itu tadi kan itu. Jadi waktu itu satu hari pernah dapat makan 5 kali. Sampai 5 kali. Sampai nggak muat habis makan terus jalan baru dapat 2 kilo 3 kilo dapat makan lagi langsung disuruh makan di situ lah makan lagi ternyata apa ya saya dapat itu maksudnya dari kajian ilmunya ketika orang mendapatkan rezeki banyak atau itu juga nggak enak gitu loh. Jadi ketika kurang rezeki juga nggak enak, rezeki banyak ya juga nggak enak. Jadi kalau saya mendapatkan banyak itu ya soalnya nggak muat ini kan harus disedekahkan lagi. Ya. Berbagi ya. Ini kita berbagi. Ya kita kan itu ya bukannya nggak enak, nggak cuman sesuatu itu kan cuma berlebihan. Kalau
yang apa pas waktu lapar itu pas diuji itu jadi kan kesabar. Memang sudah ada sih dari semua kan dari Al-Quran semua ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu loh yang harus ini ya Kaji, kita gali. itu. Ya, semuanya enak semua, jadi mendapatkan harus kita mencari ridhonya Allah, jadi kita harus ridho atas ketetapannya kan gitu. Iya benar. Semua yang diberikan enak nggak enaknya ya harus diterima kan gitu. Terus untuk perjalanannya sendiri itu mulai start dari awal itu adakah ada peraturan untuk berjalan berapa kilo gitu? Apakah ada aturan? Enggak ya? Enggak ada aturan. Jadi Itu yang namanya orang gila ya, sesukanya mungkin ya. iya, Iya. seperti orang kaya semaunya sendiri lah. Pokoknya nuruti apa yang diinginkan hati. Kalau ingin jalan ya jalan, kalau nggak ingin jalan ya di situ saja gitu. Kan melihat suatu keadaan, kadang di pasar saya sukanya Mas. Oh, Di pasar ya ini melihat orang sibuk Iya. mencari Sibuk. kebutuhan hidup kan. Iya, ini kasihan gitu. Kalau di pasar itu ternyata ya memang sih orangnya mencari rezeki semua. Iya. Jadi orang mencari rezeki sama orang dicari rezeki itu beda. Beda ya. Ya sih. Ketika orang itu sibuk mencari rezeki itu banyak kan lupa Iya. sama yang ini. Yang ngasih. Kasih terus. Pokoknya melihat saya tuh kalau di pasar itu biasanya nggak dihiraukan, jadi ya dianggap sebelah mata gitu. Hanya kan gitu. Berarti- Soalnya orang pada sibuk mencari ini sih. Berarti pernah diusir atau mungkin disuruh pergi ya sama orang itu berarti pernah ya? Pernah ya disuruh pergi, pernah waktu makan, Waktu makan ya. waktu makan situ kan disuruh pergi. Terus nanti habis ini pergi ya, soalnya ini karena memang di depan toko. Oh, depan toko ya. Depan toko. Iya. Yang mau nggak mau ya kita harus, soalnya kan yang juga nggak mempunyai hak untuk menempati tempat itu kan, pasti ada. Ya kita kan cuma apa ya istilahnya nunut, cara Jawa ini nunut. Iya. Istirahat sebentar lah. Istirahat. Cuma ingin beristirahat aja. Terus mungkin untuk pengalaman spiritual itu apakah ada? Guys? Mungkin yang nggak tahu biasanya kalau di rumah itu jalan setengah kilo sudah ngos-ngosan, sudah berkeringat. Tapi kalau menempuh jarak berkilo-kilo itu pernah sampai gimana rasanya kakinya atau biasa-biasa saja mungkin? Ya saya kadang ya juga ini, saya kadang heran kalau saya ya di rumah itu kalau jalan sekian misalnya jalan sekian kilo, padahal 1 kilo 2 kilo sudah ngos-ngosan. Iya, gimana ya? Waktu jalan itu ketika berkilo-kilo, ya berpuluh kilo lah pokoknya, itu nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya, beda ya. Iya, pasti nggak ada capeknya. Emang itu seperti itu. Jadi ya kalau spiritualnya, jadi sebenarnya itu kan ngaji alam. Jadi ngaji alam kita melihat suatu kejadian yang saya lihat. Ya, Jadi saya melihat suatu kejadian saya lihat itu untuk mengkajinya bagaimana kan gitu. Dan orang yang mencari rezeki seperti ini itu baik apa tidaknya, orang yang melakukan keburukan kan banyak. Kemarin itu ada orang itu waktu saya datang kan di tempat musolanya itu sudah nggak dipakai kan gitu. Nah, yang punya musola itu katanya lagi kerja di luar kota, pokoknya nggak dipakai. Kan ada orang manen mangga, jadi di situ ada di sebelah musola ada pohon mangga itu dipanen mangganya itu sudah dapat separuh, padahal sudah dapat separuh. Terus saya datang di situ kan, Pak ini musolanya apa nggak dipakai kan? Ini musola bangkrut mas, katanya gitu. Ya setelah saya itu di situ berapa menit ya, 15 menit tambahnya 1/4 jam itu saya di situ
Nah yang manjat itu kan anaknya loh. Saya herannya itu sudah dapat separuh itu nggak ada apa-apa. Nah ketika habis bilang begitu, itu ada rumah lebah, itu rumah lebah bahasa Jawa tawon das. Tawon das, ya. Nah, itu di situ ada. Akhirnya apa dia pas waktu ngambil itu kan nggak tahu kalau di situ ada rumahnya itu ya. Itu kena senggolan, terus akhirnya keluar semua. Akhirnya dihajar sama itu. Dihajar ya, sampai itu. Untung dia nggak sampai jatuh. Akhirnya turun sampai sudah sampai bawah itu lemes. Nah, itu anaknya. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, rumah sakit terus kembali bapaknya saja kembali terus. Gimana Pak? Nggak apa-apa anaknya. Mas dapat sentuhan 14 tahun, jantan 14 lebah katanya itu. Nah, dari itu kan kajiannya kita seperti itu kan juga nggak boleh bicara sembarangan gitu. Kita memang seperti itu kan kita harus hati-hati dalam pembicaraan kan gitu loh. Kita pembicaraan. Ya mungkin ada ditanyakan lagi Pak Ustadz. Nah, di waktu perjalanan itu kendala apa yang menurut sampean itu berat itu ada apa tidak? Sekiranya kayak apa ya? Entah itu menginjak jarum atau potongan kaca atau apa gitu. Kendala perjalanan itu ada enggak? Ada Mas. Ini menginjak besi kecil itu. Persihaan Potongan itu. Potongan besi itu yang kecil nancap sampai lubang. Jadi pas masuk ya kan kecil sekali memang kecil sekali. Terus saya ambil kan, terus waktu itu buat jalan saya nggak ya saya rasa kan. Tiba-tiba semua pasir itu bisa masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam akhirnya lubang yang di dalam itu akhirnya saya bersihkan. Ya itu sama kakinya melepuh. Oh melepuh ya soalnya. Iya. Jalan. Berarti jalan itu sesuai hati kita. Kalau bikin jalan, kalau bikin berhenti ya berhenti gitu ya. Iya. Nggak harus jalan terus nggak harus ya. Nggak harus. Kita waktu capek ya istirahat dan gitu. Kalau ingin jalan ya jalan. Tapi yang menggerakkan hati kan semuanya Allah sendiri kan. Kita waktu menuruti keinginan hati itu kadang ya dapat apa saja yang kadang yang nggak kita inginkan itu nikmatnya diberikan itu loh. Itu bisa dapat. Ya, ketika lapar itu kan kalau saya di sini terus misalnya nggak dapat makan terus ada keinginan hati untuk jalan, akhirnya saya jalan, akhirnya di sana dapat makan kan itu. Kita yang menggerakkan itu Allah semuanya. Mungkin selama perjalanan mungkin ada sesuatu istilahnya kenangan yang tak terlupakan guys, mungkin ada itu mungkin ada nggak? Ada ya, saya berbanyakan kalau jalan itu ketemu sama orang yang ya saya ucapkan ya terima kasih buat orang yang sudah mengasih saya makan di waktu saya jalan ya semoga rezekinya yang ngasih saya mungkin dilipatkan sama Allah. Amin. Diangkat semua bala bencana musibah dan bencananya. Amin. Hidupnya. Amin. Jadi terima waktu kasih itu untuk yang memberikan sedekah ya. Memang bukan orang biasa yang ngasih itu sebenarnya kan orang pilihan sebenarnya. Iya emang kan. Jadi suatu dia mengasih makanan atau ngasih ini itu ada rahasia yang tersembunyi dalam orang itu ketika dia berbicara atau menasihati atau ya semuanya bermanfaat semua. Jadi orang-orang seperti itulah yang mungkin ya sudah menjalani hidup yang lebih pahit daripada yang saya ini loh, yang ini. Ketika ya memang itu juga kita untuk belajar untuk bagaimana sih merasakan orang yang lapar itu seperti apa. Jadi kita harus berlapar-lapar. Kalau kita nggak merasakan lapar itu kita nggak bisa kasihan pada orang yang lapar itu. Karena nggak pernah merasakan. Kalau kita nggak mungkin
kalau kita belum merasakan sakit ya nggak akan kasihan sama orang yang sakit, mungkin seperti itu bisa. Jadi seperti itu. Jadi yang banyaklah menyadarkan untuk apa itu ya, untuk menyadarkan pada harus kita taat, tunduk, patuh sama orang tua. Itu ada yang menyadarkan seperti itu ya. Dia nggak menasihati, cuma dia bercerita pengalaman saja itu kan, seperti apa ya, mengetuk hati saya tuh loh. Sama saya nangis saya kadang, saya itu orang yang ini ketemu sama orang yang kaya. Kebanyakan orang yang punya gedung, punya rumah, toko yang besar-besar itu dia apa ya, malah perhatian kepada orang yang ini kurang karena ya dianggap sebelah mata ya. Ya gitu. Beda dengan orang yang pernah susah terus dia sukses, itu malah dia ini karena pernah mengalami di saat susahnya, sakitnya kan gimana kan, pernah mengalami kan. Iya. Jadi yang saya ini kan soalnya kita ketemu itu orang yang sama sih, pernah dia nggak menjalani musafir, tapi pernah mengalami apa yang saya rasakan waktu jalan itu tadi. Gitu. Ya misal jalan seperti yang ya dia pernah waktu itu kerja, jadi nggak digaji sama karya, nggak digaji sama perusahaan. Dia dari Jakarta pulang ke kampungnya itu sekitar jauh sih, ada beratus-ratus kilo, itu dia juga jalan kaki ya. Ini ya, seperti itu kayaknya. Ya mungkin ini cerita dari rekan kita, saudara kita Gus Deni ya, pengalamannya menjadi musafir seperti itu. Wah, berat sekali ya. Berarti tujuan menjadi musafir itu kita berlatih untuk bersabar, tawakal gitu, pasrah intinya pada tentuan Allah. Jadi semua itu yang menggerakkan Allah, kita hanya cuma menerima, menjalani saja, mungkin gitu ya. Ya mungkin ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi orang yang lebih bersandarnya kepada Allah gitu. Kita pasrah gitu, semua dipasrahkan kepada Allah. Ya mungkin ada pesan-pesan untuk disampaikan, Gus. Silahkan kalau ada pesan. Ya kalau pesan ya itu saja, kita belajar sabar, tawakal. Itu ya ya kita mencari ridhonya Allah saja, nggak usah terlalu kebanyakan keinginan. Soalnya keinginan itu juga kalau nggak tercapai itu pahit. Ya. Soalnya saya waktu jalan itu ya juga ini punya keinginan ya awalnya tuh pengen ini ke kota ini. Akhirnya saya jalan. Itu kan nafsu ya. Nafsu itu bisa lumpuhnya nafsu itu karena nggak dikasih makan. Karena memikirkan itu kan. Iya kan, tujuan saya seperti ini ya. Ayo jalan. Ketika kita mempunyai angan-angan, punya tujuan, ketika di sana itu lebih membayangkan yang nikmat, yang kesenangan itu ketika nggak sampai atau sudah berjalan jauh itu mau kembali itu malah pedih sekali berjalan. Jadi kita hidup itu kalau bisa nggak usah terlalu banyak keinginan yang harus dicapai, kita jalani saja. Kalau pasti Allah kasih. Jadi kita kembalinya pada Allah ya. Ilahi anta maksudi wa ridho kamu. Ketentuannya. Ya terima kasih sudah menonton channel kami sampai selesai. Ini pengalaman dari saudara kita. Ya intinya yaitu tadi yang disampaikan oleh Gus Deni. Tidak lupa untuk yang menginginkan produk Al-Husaini bisa japri salah satu, termasuk ini Gus Deni adminnya sudah di rumah, mungkin sudah aktif, bisa dihubungi. Mungkin untuk rekan-rekan lainnya ya yang sudah aktif bisa dihubungi. Ya mungkin itu aja ya Gus tadi ya. Ya kita tutup, bila ada kesalahan kata-kata kita mohon maaf. Ya karena kita hanya orang biasa ya, manusia biasa pasti banyak salah dan lupa mungkin ya. Ya saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.